dari aku sendiri yang deadline-nya paling deket dulu aja tuh kerjain. Butuh, gak butuh, gak minta lah gitu. Kayak ya udah ngerti laprak, tugas, Organisasi. ya organisasi masih jualan dan job lainnya itu aku overwhelmed. Akhirnya jadi koas Tani selama 3 periode. Keren amat tuh. Halo semuanya, Forecast in here. Hai, kenalin, aku Anissa Isnei. Di sini akan ada obrolan menarik bersama narasumber yang seru juga. Oke, sebelumnya yang belum tahu Forecast itu adalah format podcast. Ini merupakan program kerja dari bidang pengembangan karya dan potensi format LPWDS yang akan membahas mengenai isu yang menarik terkait perkuliahan ataupun pertanian. Dan di episode kali ini, kita akan membahas topik yang menarik banget nih teman-teman. Jadi tema kali ini adalah Kuliah Jalan Dompet Aman. Bersama narasumber kita, yaitu salah satu alumni mahasiswa agroteknologi. Halo Mas Aji, apa kabar? Halo Kak Anissa. Boleh perkenalan dulu ke teman-teman semuanya? Halo, kenalin namaku David Taskur Ajam Aji, biasa dipanggil Aji. Oke, kesibukan akhir-akhir ini apa nih Mas? Kesibukan akhir-akhir ini ya berjualan. Kalau pagi ya antar-antar ke sekolahan sama jalan di Pasar Gede dan di UNS. Oke, jadi di sini kita akan ngobrol-ngobrol sama Mas Aji terkait dunia perkuliahan nih teman-teman. Buat kalian mungkin penonton ada yang maba, simak video ini sampai habis. Oke Mas Aji, kita akan flashback dulu ya ke Mas Aji di awal-awal masuk kuliah. Menurut Mas Aji, mahasiswa agroteknologi itu gimana? Mahasiswa agroteknologi itu menurutku seru sih. Mahasiswa agroteknologi seru karena isinya banyak praktikumnya ya kan. Betul, iya. Banyak praktikumnya, bisa ke lahan, bisa belajar tentang tumbuhan, seru deh pokoknya. Oke, nah ini kan pergantian antara ke SMA sama kuliah itu kan sangat berbeda banget ya Mas Aji. Iya beda. Nah, realita mahasiswa yang Mas Aji rasakan waktu awal-awal masuk tuh gimana? Awalnya kaget sih. Mungkin sebelum masuk ke dunia perkuliahan ya masih kayak ospek-ospek yang tugasnya nggak masuk akal, deadline-nya nggak masuk akal. Ternyata itu semacam apa ya, representasi masa kuliah kalian nanti ke depannya. Yang bakal ada praktikum yang seabrek, tapi itu seru setepan. Iya. Jadi ada sisi serunya, ada sisi sepanengnya. Iya gitu guys. Jadi ada suka sama dukanya teman-teman. Benar banget. Nggak bisa semuanya tuh kita suka terus gitu, nggak bisa ya. Hidup itu harus seimbang. Oke, tentang tugas-tugas di agroteknologi sendiri. Mas Aji kan dulu waktu SMA mungkin kayak nggak ada laprak yang seabrek-abrek itu nggak ada. Nah, gimana nih, kaget atau gimana cara adaptasi ngerjain tugasnya biar tetap waktunya itu terjaga gitu? Nah, mungkin bisa manage waktu. Iya. Mungkin dari tidurnya, mungkin yang tadinya transisinya kan dari SMA kan sempat ada waktu longgar yang tidurnya agak lama. Masuk ke kuliah tidurnya mulai agak diatur dikit biar bisa kuliah, biar bisa ngerjain laporan praktikum. Mungkin masih awal belum gitu banyak praktikumnya, tapi mungkin ya udah kaget juga dari zaman SMA nggak ada laporan praktikum. Masuk ke kuliah ada laporan praktikum lah, jadinya manage waktu antara tidur, antara main. Mungkin awal masuk kuliah kan pada lebih suka kayak wah explore nih, main sana sini sama teman-teman baru, seru kan. Nah jadi manage waktu antara main terus ngerjain laporan praktikum sama ya tugas kuliah juga kan beda tuh. Oh iya, tugas sama praktikum beda. Terus juga mungkin yang lain tidur atau mau hobi, itu hobi. Harus bisa manage waktu sih. Oke, mungkin di awal-awal masa kuliah nih Mas Aji, itu gimana sih cara nge-manage uang supaya kita tuh nggak boros-boros amat gitu? Apalagi kan waktu SMA mungkin kita masih dikasih orang tua setiap harinya gitu kan. Nah kalau di mahasiswa ini udah harus bisa mandiri. Nah gimana cara nge-manage uang itu? Nah emang ya kayaknya tiap orang masih ada sisi hedonnya. Betul maksudnya. Jadi emang harus bisa manage uang. Iya. Jadi misal 1 bulan kamu dikasih uang sama orang tua 2 juta. Ya mungkin kamu bisa bagi aja 2 juta bagi 30 hari. Per harinya aku berapa untuk makan, kamu sisihin berapa.
gitu. Makan, main, mungkin biaya main-main itu juga mungkin bisa. Oke, kalau Mas Aji sendiri ini tipe orang yang setiap hari harus nongkrong atau enggak? Kalau sih enggak, Oh, kan jujur aja nongkrong itu enggak begitu sih. Jadi paling kalau misal temen aja, oke lah nongkrong, tapi atau enggak waktu kerjain tugas sambil nongkrong Oke, ya bisa, oke ya. ya betul. Tapi nggak perlu tiap hari juga sih. Tapi emang tempat ternyaman tuh adalah kamar bagi aku loh ya. Ya betul. Jadi kalau nongkrong yang ini tanpa tugas ya, kalau nongkrong sama teman-teman itu enggak yang setiap hari itu enggak. Enggak dong. Karena jujur aja teman-teman, uang yang kita keluarin buat nongkrong, kalau kalian nongkrongnya setiap hari itu bener-bener bakal boros. Ya nggak Mas Aji? Bener banget. Sekali keluar berapa gomban? 50.000. Iya, sekali keluar 50 itu cuma buat nongkrong. Kali 30 hari. Bayangin. Belum lagi jajan yang lainnya. Iya. Nah, selanjutnya nih Mas Aji, tentang biaya hidup dan juga gaya hidup. Gimana cara Mas Aji itu menghemat pengeluaran supaya nggak minta ke orang tua lagi gitu? Jujur aja misal awal-awal tuh emang wajar kalau kalian susah manage uang. Iya. Karena kadang kalap. Tuh kan. Kadang kalap. Betul. Jadi oke lah. Mungkin kali ini kalah kalian manage uangnya. Minta orang tua. Kepepetnya minta ya. Iya. Mi butuh. Like gak butuh. Gak minta lah gitu. Terus besoknya coba manage uang lagi supaya nggak minta. Gimana bisa cari tambahan juga bisa. Masih awal-awal kuliah masih apa ya, masih bisa curi-curi waktu buat tambah-tambahan juga bisa. Oke. Mas Aji masih ingat nggak waktu dulu ospek itu pengeluarannya tuh banyak atau enggak? Waktu ospek tuh lumayan karena ada biaya-biaya macam-macamnya. Pagi dulu kan ospek kayak kampus nggak boleh naik motor sendiri Iya, kayak gitu. Kayak kan harus pakai Gojek kan, itu boros. Terus tambah lagi Tugas ospek. enggak lu dibawa motor kayaknya. Oh, awal-awal jadi naik Gojek baru dibawain tuh setelah berapa lama dibawain motor. Berarti Gojek terus tiap hari ke kampus. Itu boros banget. Tambah lagi ada kebutuhan kaos, Oh iya bener. baju ini, baju itu, betul. ya. Buat kalian maba-maba mungkin yang lagi nonton ini, waktu awal-awal itu emang suruh kayak iuran gitu. Ada beberapa macam kebutuhan yang harus kalian penuhi. Dari itu entah itu dari ospek fakultas ataupun juga dari ospek prodi. Dan setiap ospek itu biasanya juga dimintai iuran untuk beli entah itu kaos, entah itu uang makan dan kayak gitu ya. Oke. Jadi buat kalian maba-maba di sini harus pintar-pintar nge-manage uangnya, karena jangan sampai kalian tuh baru awal udah boros. Harusnya kalian dari awal itu udah mewanti-wanti diri kalian supaya nggak terlalu boros. Oke, selanjutnya di sini Mas Aji. Mas Aji kan ngekos ya, yang dimana jauh dari orang tua dan juga harus bisa mandiri, beli makan sendiri, beli minum sendiri. Nah, gimana cara Mas Aji ini untuk menghemat makan? Menghemat pengeluaran untuk makan gitu, gimana? Oke, kalau dari aku sendiri untuk menghemat untuk makan, kayak emang dasarnya ndak begitu suka makan yang sehari nggak teratur sehari 3 kali sih. Jadi kayak pagi aja sama malam aja. Siang kan sibuk, lupa itu laparmu nanti. Oke. Sama kalau enggak ini, mungkin tips aja nih dari teman-temanku kan juga ada teman yang bisa menghemat uang makan dengan cara makan nyari yang nasinya ambil sendiri. Oh iya benar. Atau dari teman-temanku yang lainnya tuh cerita waktu zaman kuliahnya susah gitu ya. Itu nyari apa ya, lauknya satu tuh bisa untuk pagi, siang, malam, bahkan untuk besok lagi. Cari tempat yang nasinya bisa ambil terus Sambil ya. nasi padang. Ah iya. Banyak kan Iya, nasinya. iya. Itu Oh enggak ayam. kenyang. Oh enggak ayam geprek yang nasi ambil sendiri. Oh iya ada. Itu juga irit. irit, murah, kenyang kali ya kan? Bener banget. For your information teman-teman, Mas Aji ini waktu kuliah itu pernah jadi koas botani. Buat teman-teman mungkin ada orang asing yang nonton ini ya, yang nggak tahu botani. Botani itu adalah mata kuliah yang ada praktikumnya. Itu membahas mengenai morfologi dan juga anatomi tumbuhan. Nah, bisa diceritain nih Mas Aji, pengalamannya jadi koas kan juga. Koas itu dapat pengalaman iya, dapat cuan juga iya kan? Iya, bener banget. Oke, bisa diceritain nih Mas Aji. Jadi awalnya menjadi koas, itu kan
kita jadi praktikan dulu, ya kan. Mulai tertarik itu karena Om bahas tentang morfologi, tentang anatomi tanaman lah. Mulai tertarik, wah aku pengen jadi koas. Motivasinya itu. Terus suka ngajar juga, zaman SMA pernah ngajar kayak kecil-kecilan gitu. Terus makanya waktu di kuliah tertarik juga, materinya tertarik, ngajarnya tertarik, akhirnya jadi koas. Akhirnya setelah semester 1 selesai, semester 2 ada pendaftaran koas botani. Akhirnya daftar. Itu ada seleksinya, deg-degan banget kan itu. Seleksi, syukurlah keterima. Akhirnya jadi koas botani selama 3 periode. Keren amat tuh. 3 periode. Oke. Ada nggak sih Mas benefit yang benar-benar Mas Aji rasain banget buat jadi koas ini? Benefitnya kalau cuman ya pasti ada, semester dibayar ada. Tapi benefit lainnya kita jadi belajar ngomong di depan umum. Tuh. Jadi kayak melatih public speaking. Meskipun cara ngomongku masih sulit ya, tapi tetap belajar lah. Kayak gimana cara ngomongnya supaya tertata, gimana caranya biar praktikan tuh mudeng ya, paham gimana gitu. Kan jadi koas itu harus bisa ngajar ya teman-teman. Ngajar iya, terus ngoreksi pekerjaan. Bener banget. Koesennya setumpuk-tumpuk apalagi ngehandle. Waktu itu aku 2 kelas, D3 agribisnis sama S1. Jadi 2. Jadi koesennya double 2 kelas. Ada gak sih Mas kayak di titik Mas Aji tuh kayak capek gitu jadi koas yang ngoreksi sebanyak itu gitu? Ada gak titik yang bener-bener Mas Aji tuh capek nih gitu? Mesti ya, ngerasa capek sih pasti. Wah, setumpuk-tumpuk, belum laprak aku sendiri itu belum ku kerjain ya. Udah waktunya ngasihin ke praktikum supaya mereka ngerevisi gitu loh. Tapi balik lagi, kan tujuanmu koas udah gak tujuan, tugas koas. iya udah tau lah konsekuensinya. Nah itu loh, udah tahu konsekuensinya. Kalau kamu mau daftar koas ya udah mbok kerjain, harus berusaha tanggung jawab lah gitu ya. Jadi Mas Aji ini juga tanggung jawab ya teman-teman, karena dia udah mengambil koas ini, jadi harus menyelesaikannya dengan baik gitu. Nah, untuk jadi koas sendiri, ada nggak mungkin tantangan yang sebelumnya Mas Aji belum punya, dan setelah jadi koas tuh Mas Aji punya keterampilan atau kemampuan itu? Nah, mungkin public speaking ya. Sebelumnya memang jujur aja sulit untuk ngomong. Oke. Sulit merangkai kata-kata. Mungkin sampai saat ini ya. Cara ngomongnya masih belibet, dan di waktu koasin ya itu kan ngomong supaya nggak belibet gimana. Kalau belibet ya tinggal diulangi aja, ulangin aja. Jadinya lama terbiasa. Mungkin sampai saat ini bisa ngomong di depan umum pun juga karena dilatih terus kan dalam seminggu. Iya betul. Itu kan bisa sekali atau bisa 2 kali kan. Iya. 2 kelas kan. Tambah lagi waktu jadi koor botani. Itu jadi aku selain handle 2 kelas itu juga nungguin di belakang sih, visual kayak ngeliatin saat yang belum tahu aku tambahin gitu. Oke, selanjutnya adalah suka dukanya jadi koas botani selama 3 periode teman-teman. Suka dukanya, sebenarnya koas itu tidak cuma botani, ada vistum, ada pemulihan tanaman juga. Tapi emang yang paling lama botani karena kan semester 1 kan. Oh iya. Jadi selama 3 periode sampai lulus gitu. Suka dukanya ya, sukanya ketemu banyak mahasiswa ya, praktikan ya, jadi semangat, banyak kenalan kan, ya banyak relasi ya. Kalau dukanya ya tuh tambah beban karena kan harus ngoreksi, udah ngajar ngoreksi itu kan beratnya, itu dukanya itu sih. Selama mahasiswa ini Mas Aji kan pernah jadi koas botani, vistum, sama pemulihan tanaman. Nah itu kan juga ada cuannya. Nah ini bisa jadi tambahan cuan di kalian waktu kuliah. Jadi akademik kalian dapat, terus kalian juga dapat cuan yang itu bisa dibilang apresiasi jadi koas gitu ya Mas. Iya. Kayak gitu. Oke. Pertanyaan selanjutnya adalah pendapat Mas Aji sendiri terkait mahasiswa yang disambi sama ngonten untuk cari cuan.
Nah, kan sekarang juga sosial media itu siapa sih yang nggak punya sosial media? Hampir semua orang itu punya sosial media kan. Nah, itu bisa dimanfaatkan untuk ngonten. Menurut Mas Aji, worth it nggak jadi mahasiswa, khususnya mahasiswa agroteknologi itu disambi sambil ngonten gitu? Menurutku sih kalau mau konsisten sih worth it ya. Karena kalau konsisten nanti kamu bakal jadi content creator. Gitu. Dan kamu bakal di endorse kayak atau dapat apa? Mungkin kalau misal kamu bikin kontennya gambar, mau bisa dapat apa orderan gitu kan bisa tambah cuan juga. Tapi aku sendiri konten itu cuma untuk sampingan. Jadi belum bisa konsisten untuk posting yang setiap berapa hari sekali. Tapi pernah rame gara-gara bikin reels awalnya nge-endorse gitu, terus di satu platform Oke. terus mulai rame-rame gitu ada orang yang nanyain kalau endorse kamu bayar berapa, nanyain rate card gitu. Aku ya bingung karena belum pernah gitu untuk sebelum yang orang nanya gitu. Biasanya ada kok di platformnya itu sebelum itu kan ada kayak macam-macam produk yang mau dipromosiin itu fee-nya berapa kelihatan. Jadi dari sana aku yang ngasih proposal, aku diterima apa enggak. Kalau diterima lalu bikin konten di post di upload karena dicek dulu baru boleh di post, baru tak post, baru cair besoknya gitu. Oke. Buat teman-teman mungkin ada yang bingung ngontennya itu apakah kalau di agroteknologi itu kan ada praktikum. Nah di praktikum itu biasanya kan suruh bikin dokumentasi entah itu foto ataupun video. Nah dari video itu mungkin bisa kalian edit dijadiin konten ya kan? Bener banget. Bener. Nah sama kuliah sayangnya aku pas corona jadi nggak semua bikin konten dan emang nggak kepikiran juga sih. Sebenarnya bisa loh ya. Bisa. Ada praktikum dibuat konten pasti rame gitu banyak yang nonton. Apalagi platform sosial media sekarang itu kan udah banyak banget ya. Dan juga penontonnya juga umurnya beda-beda. Jadi mungkin pasti akan ada viewers di konten kalian. Nah, tadi kan Mas Aji ngenotis terkait konten itu adalah sampingan. Nah, sekarang utama kerjanya Mas Aji itu apa sih? Kalau utama kerjaku itu jualan es lin dan tahu bakso. Itu utama loh, itu nggak sampingan karena emang setelah kuliah memang gue pengennya terjun ke usaha gitu. Oke. Emang tapi sebenarnya Abis itu emang kayak agak goyah antara mau kerja atau buka kerja sendiri. Oke, ya benar. Terus kayak ke orang tua tadi pikir-pikirin yaudah ya buat usaha sendiri. Kan udah ada pasarnya gitu loh. Jadinya buka toko, jualan es lilin, tahu bakso, sama makanan-makanan lainnya. Gitu. Oke. Tentang jualan-jualan ini Mas Aji emang waktu kuliah aja atau dari dulu udah suka jualan, Mas? Kalau jualan itu udah dari dulu. Sebenarnya dari awal zaman SD ya. Itu waktu SD itu kan sempat pulang sekolah di rumah nenekku. Oke. Terus sana suka buatin es lilin, terus bikinin kayak pie buah. Enak tuh pie buah. Iya. Enak kan. Terus ada kue bawang kayak keripik kue bawang gitu. Itu dijual ke kelas. Awal di belakang kelasnya ada meja kosong tuh kayak gini meja kosong no. Terus aku taruhin ini keripik bawang, ini ada pie buah, ini ada es lilin pakai termos. Ada yang kutipin di kantin juga gitu awalnya. Terus laku kan, seneng kan dapat uang tambahan. Meskipun dikit-dikit ya, cepek 100 rupiah untungnya segitu-segitu dulu. Terus habis itu jualan tanaman bibit 1003, Iya. bibit terong, cabai, tomat. Itu jualannya itu. Jadi dari dulu itu jiwa-jiwa berjualannya udah ada ya Mas ya. Dan diterusin sampai perkuliahan Sekarang, ini. iya. Tapi berubah-berubah sih emang jualannya. Oh iya. Tanaman, kadang makanan, kadang lukisan. Oh, lukisan? Iya. Oh Mas Aji bisa lukis? Bisa. Kalau mau pesan lukisan akrilik atau oil bisa ke aku. Oke. Tuh dia bisa. Bisa cek aja di Instagramku guys. Di highlightnya ada lukisan-lukisanku.
Betul. Mas Aji ini jualan itu kan udah dari mahasiswa ya. Title-nya masih mahasiswa ada jualan. Nah, itu cara mulainya gimana nih, Mas? Soalnya kan ada mungkin teman-teman yang emang butuh cuan lebih di masa perkuliahannya, cuman dia bingung mau ngawalin usahanya tuh gimana gitu. Nah, emang paling susah tuh mengawali. Iya kan? Nanggung kayak deg-degannya gimana, Tuh. malunya gimana, mungkin mental ya, atau gini, lek gak payu gimana, Iya betul. dan kalau nggak laku gimana gitu. Iya. Ya akhirnya dicoba dulu aja. Kalau nggak coba, gimana kamu tahu ya kan? Iya bener. Coba dulu. Akhirnya diberanikan jualan depan laboratorium itu. Mungkin kan gara-garanya awalnya kan mikir, wah siang-siang panas, gak ada jajanan, gak ada minuman, Betul. dan banyak mahasiswa ini bisa manfaatin untuk jualan gitu. Karena kalau ngandelin uang koas pun sebenarnya masih kurang gitu loh. Jadi nyari tambahan gitu. Terus bilang ke Bu Muji, Bu, boleh nggak depan laboratorium aku kasihin jualan? Oh, boleh silahkan. Wah, syukurlah bisa jualan depan situ, guys. Didukung oleh dosen langsung ya. Iya. Disupport oleh dosen langsung. Terus dilarisi sama dosen juga. Prof Joko juga melarisi. Iya. Dosen-dosen lainnya juga melarisi. Bu Ida dan dosen D3 juga melarisin. Puji Tuhan, alhamdulillah sekali ya. Dosen Fakultas Pertanian ini emang baik-baik kok guys. Baik-baik, Paul. Dan mendukung mahasiswanya yang ingin berkembang. Entah kalian mau berkembang di akademik ataupun non-akademik, pasti akan disupport, betul? Bener banget. Oke, selanjutnya Mas Haji, selain berjualan, mungkin ada nggak cara lain buat teman-teman mahasiswa itu punya tambahan cuan gitu? Mungkin kalian yang punya skill desain, Oh iya. itu kan bisa freelance desainnya bisa desain baik Corel atau AI, bukan AI yang sekarang loh ya, Adobe Illustrator, bukan artificial intelligence yang penak men kalau misal pakai AI yang sekarang langsung generate jadi dijual, nggak usah bayar aja orang bisa. Tapi ya itu bisa pakai Adobe Illustrator, bisa pakai Corel Draw, bikin logo dijual kan lumayan. Itu open commission gitu. Kalau enggak kayak platform tadi Party Post itu namanya, yang kalau misal ada campaign. Oke. Dulu pertama kali itu aku campaign tentang itu Soju Jinro. Terus ya Party Post itu awal pertama kali aku endorse itu. Yes. Setelah itu baru ada cafe yang kayak hubungi aku. Terus next ada lagi sampai sekarang. Oke. Kan Mm-mm. semakin naik semester nih, itu kan lapraknya makin menumpuk kan. Mm-mm. Nah, itu gimana cara Mas Aji itu konsisten antara bagi oke, aku juga harus ngerjain lapraknya iya, terus cari cuan tambahan juga iya, itu gimana cara mengaturnya gimana? Cara mengaturnya ya, jadi paling gini, yang urgent dulu, Oke, yang kalau prioritas deadline-nya ya. Kok dari aku sendiri, yang deadline-nya paling deket dulu aja tuh kerjain. Yang bisa agak mundur, dimundurkan sih enggak apa-apa. Tapi mungkin misal kamu ada keperluan loh ya, boleh gitu. Tapi kalau misalnya nggak ada keperluan, ya jangan sengaja. Deadline hari ini, tapi paling mundur setengah hari pun enggak apa-apa. Jangan gitu ya. Ini karena misal ada kerjaan, misal tadi kan gara-gara freelance, jadi harus ngerjain dulu kayak kontennya tadi diselesaikan dulu, baru ngerjain gitu kok aku. Oke. Misal mepet, deadline mepet karena semester kayak semester 5 semester 5 itu kan praknya banyak banget. Iya. Praknya banget. Iya. Banyak banget. Udah nggak banyak. 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 Iya betul. Ya, gitulah. Ya. Ini pusing. Emang jadi mahasiswa itu harus bisa mendewasakan diri tentang terkait kalian menyelesaikan suatu masalah, entah itu masalah kalian di waktu pekerjaan atau apapun itu, kalian itu harus bisa mengupgrade diri karena ingat kalian udah jadi mahasiswa, udah nggak siswa lagi tapi udah jadi mahasiswa. Bener banget. Oh iya, belum lagi kalau misalnya ikut organisasi. Oke, iya. Gitu, jujur aja dulu aku ikut organisasi. Aku masuk IAS. Oke, aku tahu. Iya, kan. Bagus itu. Nah, itu sempat kayak overwhelm. Kayak ya udah ngetir laprak, tugas, Organisasi. organisasi masih jualan dan job lainnya, itu aku overwhelm. Jadi emang sempat keteteran, itu mahasiswa itu keteteran banget.
Jadi kayak misal yang reaksian melaprak tadi itu lebih baik langsung tak reaksi per orang gitu. Tadi jadi ada revisian umum di grup gitu. Tetap ada revisiannya. Cari gimana caranya biar semua itu tercover. Terus bikin konten, kan aku masuk PRP buat desain-desain gitu juga. Yang bisa tak cover ya tak handle, Terus yang nggak bisa kan bisa didelegasiin ke orang lain. Betul. Terus untuk jobnya nggak sih didelegasiin ke orang lain kan, ya udah harus ngerjain itu. Tugas kalau yang urgent banget, yang nggak bisa lewat waktu, kerjain dulu. Jadi pokoknya pinter-pinternya manage waktu lah. Betul. Misal ada yang ngomong gini, ngelok kayak gini, emangnya kerjaan kau apa aja sih? Kok kayaknya sibuk banget, kayaknya kamu tidur aja. Ya terserah, mereka nggak ngerti Iya. apa yang kita alamin ya kan. Emang Sorry. kayaknya sibuk. Kuping badak. Betul. Ya gitu aja. Harus kebal sama omongan-omongan negatif orang. Ya. Ya. Nah, jadi teman-teman semuanya, buat kalian, entah itu kalian maba ataupun mahasiswa semester atas, harus bisa pinter-pinter nge-manage uang iya, nge-manage waktu juga iya, karena ingat hidup itu cuma sekali. Dan juga buat tips-tips tambahan gua untuk mencari cuan tadi, itu salah satunya dengan berjualan kayak Mas Aji, ngonten juga, terus jadi koas, karena itu cuannya juga lumayan, dan juga bisa dengan cara kalian ikut lomba. Bener gak Mas Aji? Oh iya, Iya, kita Mas. bisa. Karena lomba itu akan ada hadiahnya dan ada uang pembinaannya. Jadi itu lumayan buat kalian nambahin skill akademik kalian iya, dan juga ada apresiasinya berupa uang. Oke Mas Aji, mungkin ada nggak kata-kata hari ini? Oke. Kata-kata hari ini. Tuh. Mungkin tetap semangat, jangan menyerah, atau tetap menyerah, jangan semangat. Kisen. Ya udah capek ya. Sudah. Tapi ya nggak apa. Terus semangat lah, ciao. Iya. Semangat, karena kalau kalian nggak semangat, kalian pasti bakal lemes-lemesan dan males. Karena males itu adalah salah satu hal yang bikin kalian tuh nyendek ke depannya. Betul nggak? Bener banget. Betul banget. Oke, buat teman-teman semuanya, mungkin itu aja perbincangan yang dapat kita sampaikan untuk pada hari ini. Terima kasih Mas Aji udah datang. Makasih. Buat teman-teman semuanya, mungkin ada request video apa, kita di video apa ke depannya, bisa komen di bawah. Next konten kita mau bikin apa, next podcast temanya apa, bisa komen di bawah ya teman-teman. Oke, buat teman-teman semuanya, terima kasih yang udah nonton. Don't forget to like, comment, share, and subscribe. And I hope you enjoy this video guys. Bye.